Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita berjumpa lagi dengan pembacaan kitab Ulumul Quran, Qawaidul Asasiyah fi Ulumil Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'ana bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa bikum fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa faidatuhu, dan adapun manfaat dari mempelajari Al-Quran, Ulumul Quran, atawassulu ila fahmi ma'anil Quran. Atawassulu yaitu mencapai, memperoleh, ila fahmi ma'anil Quran, terhadap memahami makna-makna Al-Quran. Dengan mempelajari ulumul Quran, kita akan memahami tentang isi-isi makna Al-Quran. Di antaranya kita akan minimal kita tahu bahwa Al-Quran itu ada 30 juz, bahwa Al-Quran itu ada 114 surah, bahwa Al-Quran itu ada bermacam-macam ayat. Ada yang mengatakan 6.217, ada yang mengatakan 6.214, ada yang mengatakan 6.219, ada yang mengatakan 6.236, ada yang mengatakan 6.236, ada yang mengatakan 6.205, ada yang mengatakan 6.232. Tapi yang real sampai sekarang itu ada yang mengambil pendapat 6.236 dan 6.217. Mengapa ini bisa berbeda-beda pendapat di dalam memahami menjumlahkan ayat-ayat Al-Quran? Di antaranya kata Imam Ash-Shuyuti menceritakan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika mengkaji Al-Quran, ketika mengaji Al-Quran, membaca Al-Quran, ada kalanya beliau ini berhenti. Di sisi lain ketika membaca itu kembali di tempat lain, Rasulullah itu tidak berhenti, melanjutkan. Sehingga hitungan-hitungan ayat itu berbeda-beda di kalangan ulama. Berbeda tentang waqaf, melanjutkan dan sebagainya. Itu yang menyebabkan perbedaan daripada hitungan-hitungan ulama. Kalau dari pandangan ulama kita, Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan bahwa jumlah ayat yang ada di dalam Al-Quran itu ada 6.666 ayat. Di dalam kitab Nihayatuz Zain beliau menjabarkan 6.666 ayat itu terdiri dari 1.000 perintah, 1.000 larangan, 1.000 janji, 1.000 ancaman, 1.000 kisah, 1.000 ibrah dan tansil, 500 tentang halal dan haram, 66 tentang doa-doa. Itu isi kandungan 6.666 ayat. Berbeda lagi dengan Al-Imam Az-Zuhaili. Di dalam tafsir Al-Munir, tafsir Munir fi aqidah wa syar'iyyah al-manhaj, beliau mengutip di dalam kitab tersebut mengatakan bahwa ayat Al-Quran itu terdiri dari 6.666 ayat, sama jumlahnya dengan punyanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Cuma bedanya penjelasannya, isi kandungan dari 6.666 ayat tersebut. Kalau menurut Az-Zuhaili, 1.000 adalah perintah, 1.000 lagi adalah larangan, 1.000 lagi adalah janji, 1.000 lagi adalah ancaman, 1.000 lagi adalah kisah dan informasi, 1.000 lagi tentang pelajaran dan perumpamaan, 500 tentang doa, 66 tentang nasih dan mansuh, yaitu ayat yang menghapus dan ayat yang dihapus. Itu adalah isi daripada
ayat dari 6.666 ayat. Kita boleh mengambil di mana saja pandangan, dipersilahkan. Wal amalu bima fihi ba'dal fahmi. Dan juga kita bisa mengamalkan bima terhadap apa atau dengan apa fihi yang terdapat di dalam Al-Quran ba'dal fahmi, setelah memahami Al-Quran. Ketika kita membaca Al-Quran, kemudian kita mentadabburinya, mengkajinya, maka kita akan memahami secara benar ketika kita mengetahui tentang ulumul Quran. Kita akan mengetahui secara baik ketika kita memahami tentang istilah-istilah di dalam Al-Quran. Karena ketika kita tidak tahu istilah-istilah Al-Quran, kemudian menafsirkan secara pribadi, itu akan mendekatkan diri kita kepada kesesatan. Karena Al-Quran ini bukan kalimat yang mudah untuk kita bicarakan setiap hari itu. Sampai orang non-muslim sampai sekarang pun ditantang oleh Allah. Kalau memang dia tidak percaya bahwa Al-Quran ini adalah mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, cobalah datangkan ayat yang seperti ayat Al-Quran ini. Satu surah saja. Tantangan Allah di dalam surah Al-Baqarah. Tapi apa? Sampai sekarang tidak ada yang bisa menandingi tentang Al-Quran yang diturunkan Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di dalam menafsirkan Al-Quran, ulama itu terkadang menambah ayat, menambah di dalam penafsirannya, bukan di dalam ayatnya. Ayatnya biasanya ada kalimat ayat, kemudian di belakangnya itu ada tafsirannya. Untuk memudahkan kepada kita memahami, kepada kita menggunakan bahasa-bahasa sederhana yang diolah oleh ulama-ulama tafsir. Ya, terkadang menambahkan lafaz. Terkadang juga mengganti lafaz itu, diganti dengan lafaz-lafaz yang ringan-ringan untuk kita dengar. Dengan lafaz-lafaz yang mudah kita ingat. Dengan lafaz-lafaz yang mudah kita pahami. Oleh ulama tafsir, mereka sisipkan di tengah-tengah penafsiran ayat-ayat tersebut. Atau mengganti dengan kata-kata yang biasa kita pahami. Seperti halnya menambah lafaz tadi. Jadi mengganti lafaznya, kemudian dengan pergantian lafaz itu ulama tafsir buat, kemudian kita menjadi paham apa kandungan-kandungan isi daripada Al-Quran. Dan kita belum bisa berhak untuk menafsirkan Al-Quran. Kita hanya bisa membacakan Al-Quran, walaupun di dalam channel ini ada kajian tafsir Yasin yang saya baca. Saya hanya membacakan, saya tidak pernah menafsirkan. Dan setiap minggu insyaallah live itu akan ada kajian tentang tafsir Jalalain, dan murni nanti ketika live itu bersama berjemaah ini kita sudah jalan beberapa tahun, dan murni bukan menafsirkan pribadi. Saya hanya membacakan tafsir itu sendiri, mengartikan hanya mengartikan saja dan menjelaskan saja kandungannya. Itu pun dalam membahas tafsir Jalalain bukan datang dari saya pribadi. Saya hanya mengambil dari tafsir Sawi, saya coba mencocokkan dengan Ibnu Katsir, saya coba mencocokkan dengan tafsir Al-Bawawi, kemudian saya sampaikan kepada jemaah. Dan sekian, mohon maaf apabila banyak salahnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.